Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya Irngadi Diah Mintorowati, guru IPA dan Waka Akademik di SMP Negeri 8 Cilacap. Pada video yang lalu, Bu Diah sudah menyampaikan tentang KKM dan kriteria kenaikan kelas. Nah, untuk video kali ini Bu Diah akan menyampaikan tentang beberapa hal ya, yang kaitannya yang pertama tentang visi sekolah. Nah, sebelum kalian masuk ke SMP Negeri 8, sebelum menjadi siswa SMP Negeri 8 Cilacap, maka kalian harus tahu dulu apa visi dari SMP Negeri 8 Cilacap. Visi itu seperti tujuan jangka panjang ya, itu visi. Nah, visi SMP Negeri 8 yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berwirausaha, dan berwawasan lingkungan. Nah, bagaimana penjabaran visi tersebut? Yang pertama tadi, berakhlak mulia. Nah, melalui kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah atau mungkin kegiatan keagamaan yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian, ya, kalian bisa mewujudkan pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Ya. Contohnya, kalian bisa melakukan sholat 5 waktu, ya, tepat sholat 5 waktu dengan tepat. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, kalian bisa mengikuti dengan baik ya, walaupun mungkin di masa pandemi ini kita masih menggunakan metode PJJ daring ya. Kemudian yang kedua tadi berakhlak mulia, yang kedua berprestasi. Berprestasi itu artinya kalian bisa mengembangkan potensi kalian ya, baik secara akademik maupun non-akademik. Akademik itu apa saja? Ya, akademik itu hubungannya dengan prestasi belajar kalian. Ya, mungkin kalian nanti di kelas bisa masuk peringkat 10 besar. Atau mungkin kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang diadakan baik oleh sekolah maupun tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Misalnya, mungkin kalian bisa mengikuti karya ilmiah remaja, atau kalian juga bisa mengikuti kompetisi sains nasional ya. Nah, itu yang bidang akademik. Kemudian yang non akademik, kalian bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang bersifat non akademik ya. Misalnya olahraga, atau mungkin yang memiliki bakat seni, kalian juga bisa mengikuti lomba-lomba yang berhubungan dengan seni, baik itu seni musik, seni suara, seni tari, ataupun mungkin seni rupa ya. Kemudian cabang-cabang olahraga bisa juga kalian ikuti ya, lomba-lomba itu bisa kalian ikuti juga, yaitu mungkin yang dulu SD pernah mengikuti kejuaraan atau mengikuti lomba mungkin sepak bola atau mungkin taekwondo, karate dan lain-lain bisa kalian ikuti ya. Kemudian berikutnya visi yang berikutnya adalah berwirausaha. Nah, berwirausaha itu artinya kalian dilatih, digembleng di sekolah ini untuk menjadi wirausahawan yang tangguh, yang ulet dan pantang menyerah. Nah, apa saja yang bisa kalian ikuti kegiatannya? Di kurikulum SMP Negeri 8 itu ada mata pelajaran prakarya, juga ada mata pelajaran IPS. Mata pelajaran prakarya kalian akan dilatih atau diberikan keterampilan, baik itu berupa budidaya tanaman atau mungkin budidaya
hewan ya, atau pengolahan, baik itu mungkin pengolahan limbah atau pengolahan bahan makanan ya, dan juga bisa diajarkan tentang kerajinan, kerajinan ya. Kalian bisa membuat kerajinan tangan atau yang lainnya. Yang itu semua bisa digunakan untuk ya cara kalian berwirausaha. Jadi itu bisa kalian jual, baik itu pada masyarakat luas, tetangga kalian, atau mungkin pada bapak ibu guru ya. Jadi kalian juga dilatih berwirausaha. Kemudian yang berikutnya adalah berwawasan lingkungan ya. Berwawasan lingkungan artinya kalian nanti dilatih untuk mengolah, kemudian melestarikan lingkungan, kemudian juga menjaga lingkungan. Itu yang utama, baik lingkungan di rumah, lingkungan di masyarakat, ataupun di lingkungan di sekolah ya. Apalagi SMP Negeri 8 Cilacap ini merupakan sekolah yang akan atau merintis menjadi sekolah adiwiyata mandiri, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah dianugerahi sebagai sekolah adiwiyata nasional. Nah, di situ kalian nanti akan belajar bagaimana caranya kalian bisa menghargai lingkungan, ramah lingkungan ya. Menjaga kebersihan itu yang utama, kemudian mengolah limbah, kemudian juga menghemat energi, baik itu air, kemudian listrik dan lain-lain ya. Jadi itu semua adalah visi kami, yaitu visi SMP Negeri 8 Cilacap. Nah, harapannya nanti kalian ketika lulus itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, kemudian pribadi yang berprestasi, berwirausaha, dan berwawasan lingkungan ya. Kemudian kedua yang akan saya sampaikan adalah proses pembelajaran di masa pandemi ini. Anak-anak, sebenarnya sekolah kita sudah mendapatkan izin dari Bupati bahwa sekolah kita diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas ya. Tetapi ya, semua daya upaya sudah kita kerahkan, semuanya sudah kita lakukan ya, syarat-syaratnya, kemudian sarana prasarananya, administrasinya, semuanya sudah kita siapkan. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain ya. Cilacap ini dinyatakan sebagai zona merah, sehingga kalian ditunda dulu untuk pembelajaran tatap mukanya. Sehingga untuk sementara pembelajaran kita adalah pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh ya. Anak-anak, untuk pembelajaran jarak jauh itu Bapak Ibu guru akan menggunakan media-media sosial yang ada, baik itu ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan Google Classroom, kemudian ada juga yang menggunakan Zoom Meeting, kemudian ada Google Meet, ada juga Microsoft Teams ya, yang semuanya itu sebagai media Bapak Ibu dan kalian untuk bisa berinteraksi, untuk bisa belajar ya, untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, dalam satu hari kita ada 2 mata pelajaran ya, 2 mata pelajaran dimulai dari jam 7. Jam 7 itu persiapan, yang nanti ada jam 7 sampai jam 9 itu pembelajaran jam pertama. Kemudian jam 9 sampai jam 10 nanti kalian istirahat ya. Kemudian pelajaran dimulai lagi pada jam 10 sampai dengan jam 12 siang ya. Nanti 12 siang kalian bisa melaksanakan sholat zuhur di rumah
anak-anak. Tapi kalau di sekolah PTM nanti kita bisa melakukan ibadah sholat zuhur di sekolah, di musola kita, gitu ya. Kemudian PTM itu nanti akan dilakukan apabila Cilacap sudah berada di zona kuning ataupun zona hijau, ya. Itu pun PTM atau pembelajaran tatap mukanya masih terbatas, ya. Terbatas artinya apa? Kita dibatasi. Jadi kalian masuk ke sekolah dalam 1 minggu itu hanya 2 hari saja, ya, hanya 2 hari saja. Dan itu pun tidak satu kelas penuh masuk, tetapi dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, kemudian setelah sesi pertama pulang, maka nanti akan masuk sesi kedua, begitu juga seterusnya sampai sesi 3, ya. Itu ya anak-anak. Dan mata pelajarannya itu juga hanya 2 mata pelajaran saja, ya. 2 mata pelajaran saja, sama pada saat kalian melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, gitu ya. Itu untuk pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran tatap muka tadi, ya, kalau 2 hari itu tatap muka, maka sisanya yang 4 hari itu dilakukan pembelajaran secara jarak jauh atau daring, ya. Jadi dalam 1 minggu, karena kita 6 hari kerja, itu kita tetap melaksanakan proses belajar mengajar. Hanya saja 2 hari tatap muka, 4 harinya PJJ. Nah, saya ulangi lagi, tatap muka itu dilaksanakan apabila kondisi Cilacap sudah memasuki zona kuning ataupun zona hijau. Gitu ya anak-anak. Berikutnya yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah evaluasi. Evaluasi itu penting anak-anak. Ketika kalian sudah melakukan proses pembelajaran, maka kalian perlu dievaluasi, ya. Perlu ada evaluasi. Apa tujuan evaluasi? Untuk perbaikan, ya. Jadi tujuannya untuk memperbaiki. Oh, kalau kemarin mungkin ada mata pelajaran atau kompetensi dasar yang kalian itu sulit, nah kalian akan melakukan remedi, atau mungkin kalau yang sudah mahir, sudah pintar, maka akan mengikuti kegiatan pengayaan. Nah, evaluasi ini ada 3 macam, ya. Ada evaluasi atau penilaian yang bersifat kognitif atau penilaian pengetahuan, itu dilakukan, ya, setelah kompetensi dasar selesai, minimal itu. Jadi kalau selesai melaksanakan pembelajaran, maka kalian akan Bapak Ibu guru akan memberikan penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu bisa berupa penilaian tugas, ya, tugas, kemudian ya tugas atau praktik, ya. Nah, itu bisa dilakukan, atau penilaian harian, ulangan harian itu, ya. Itu. Kemudian yang kedua, penilaian tengah semester, ya. Nanti di bulan September kalian akan mengikuti penilaian tengah semester, ya. Kemudian penilaian akhir semester, ini di awal bulan Desember, ya. Kemudian yang berikutnya penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun itu bulan Juni. Nah, nanti digunakan untuk kegiatan kenaikan kelas, ya. Itu untuk penilaian pengetahuan. Kemudian yang kedua ada penilaian keterampilan. Nah, pada proses belajar mengajar, penilaian keterampilan ini bisa saja Bapak Ibu guru nanti memberikan tugas praktek. Mungkin membuat kerajinan tangan, ya, itu kan praktik. Nah, setelah praktik, kalau ada hasilnya, maka hasilnya itu berupa produk. Nah, produk itu kalau memang betul-betul produk itu bagus, kalian bisa jual produk itu, ya. Itu. Jadi ini ada penilaian keterampilan, ya. Kemudian juga ada penilaian sikap, ya. Jadi penilaian sikap itu juga diperlukan. Apa saja yang dinilai kalau penilaian sikap? Nah, yang dinilai dalam penilaian sikap itu kejujuran kalian. Ya, jujur nggak kalian dalam melaksanakan
ulangan mungkin, atau membuat prakarya ya, atau membuat tugas-tugas. Jujur tidak. Jadi yang dinilai adalah kejujuran. Kemudian selain kejujuran juga yang dinilai adalah kedisiplinan. Jadi kalian disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, itu ya, itu dinilai. Kemudian juga penilaian sikap yang lain adalah tanggung jawab kalian. Tanggung jawab mengerjakan tugas. Kalau sudah tugas selesai, kumpulkan ya. Karena Bapak Ibu guru pasti memberi tugas, ada deadline-nya, ada masa waktunya. Nah, kalau kalian itu menyelesaikan dalam waktu yang tepat, maka kalian disiplin dan juga bertanggung jawab. Kemudian juga nilai sikap yang lain juga yang dinilai itu adalah ulet dan pantang menyerah ya. Jadi itu semua merupakan evaluasi yang nantinya akan mencerminkan hasil belajar kalian ya, itu ya anak-anak. Nah, untuk mencapai visi misi tadi, visi sekolah tadi ya, untuk mencapai itu semua, maka harapan saya ya, harapan Budia, kalian bisa yang pertama bersikaplah yang baik ya. Karena kalau kalian bersikap yang baik, maka kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya. Kemudian sholat 5 waktu jangan lupa ya. Sholat 5 waktu tegakkan ya, supaya nanti kalian aman. Karena sholat itu merupakan tiang atau tiang agama ya kan? Jadi kalau sholatnya bagus, insya Allah nasibnya juga bagus ya. Kemudian yang kedua ya, tadi yang pertama itu bersikap yang baik, kemudian jalankan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, patuhi orang tua dan guru ya, itu penting ya, patuhi orang tua dan guru. Kemudian berikutnya, belajarlah yang tekun dan rajin. Untuk apa ya? Karena kalian bisa, sekarang media pembelajaran di mana saja ada ya. Di sosial media ada, di televisi ada, di radio ada. Jadi belajar semua. Kalian belajar itu tidak hanya pada Bapak Ibu guru, tapi kalian juga belajar di lingkungan ya. Kalian bisa belajar dengan orang-orang yang baik, ambil kebaikannya. Kalian juga belajar dari orang-orang yang salah, yang nggak baik ya. Hilangkan atau jangan ditiru yang tidak baik itu. Jadi kamu belajar, walaupun dengan orang yang tidak baik, itu kamu juga belajar. Oh ternyata kalau tidak baik itu dampaknya seperti ini loh. Nah kan kamu jadi tahu, kamu jadi ngerti bahwa ternyata nggak ada gunanya kita tidak baik ya. Itu. Kemudian yang ketiga, jaga lingkungan rumah kalian, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar ya, supaya lingkungan kita bersih, lingkungan kita aman, lingkungan kita sehat ya, sehingga kita bisa nyaman, kita bisa nyaman belajar, kemudian juga kita sehat, tidak terserang penyakit apapun ya. Kemudian lingkungan sekolah, lingkungan sekitarnya juga harus kita jaga. Jangan buang sampah sembarangan. Kemudian hemat energi, karena hemat energi itu akan menghemat biaya juga ya kan. Itu jadi ya, yang baik-baik silahkan dikembangkan, yang jelek hilangkan ya. Demikian anak-anak yang bisa Budia sampaikan. Tetap semangat, jaga prokes ya, jangan lupa jaga kebersihan, jaga imun kita, jaga iman kita ya, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.